berikutnya adalah kita melihat bahwa kalau kita ngomong soal petani dulu nih, kita mau petani, ya. Petani adalah orang yang bikin gedung walet, ya. Nah kamu lihat lokasinya mana, terserah. Saya nggak tahu bapak, kamu mau cari di mana, gua nggak tahu, karena tergantung kamu itu bisa kuasain daerah mana. Misal, oh kamu orang susah pak, saya orang luar pulau, saya orang Kalimantan, ya udah bikin daerah kamu, mungkin kamu bisa kuasain daerah. Saya beberapa diajak orang untuk bikin di tempat yang jauh-jauh, buat saya kesulitan. Saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Bagaimana saya kontrolnya? Jangan-jangan saya bangun orang lain yang panen, benar kan? Otomatis bikin rumahnya harus tembok, harus cor segala macam sehingga high cost. Nah, padahal kalau lihat dari bikin rumah walet, orang selalu tanya sama saya, Pak, investnya berapa duit sih? Punya ruko tinggal pakai lantai atas, kasih lubang, kasih suara, baru masuk. Kenapa? Karena kamu rumahnya di daerah sekitarnya adalah populasi walet, gitu loh. Nah kalau kita punya tanah seperti itu, kadang-kadang kita lihat, wah Pak, sekelilingku banyak orang bikin walet, kiri kanan bikin walet. Rasanya kepingin bikin walet nih. Apalagi lantai atas seringkali ruko tuh nggak pernah dipakai. Udah dilomba sih Pak. Makanya banyak sekali orang invest bikin rumah walet cepat sekali karena seperti itu. Coba lihat, kamu sering ke daerah ke luar pulau atau segala macam, atau di sini pun di daerah yang Bogor segala macam, di daerah pasar-pasar itu orang bikin gedung walet juga. Rumah bawahnya buat usaha, atasnya buat gedung walet. Betul nggak? Investnya berapa? Nggak banyak no. Paling apa? Paling suara, ya kan? Paling kasih kayu-kayu, dilembapin segala macam. Toh akhirnya orang nggak keluar biaya mahal, karena yang mahal pasti gedungnya. Tapi kalau kita nggak punya, satu kali kosong, ya kita harus cari lahan di mana banyak populasi walet. Berarti cari lahannya, iya dong. cari lahannya yang banyak waletnya. Wah, jelas dong. Tuh, kenapa kita ini bukan bikin kandang ayam loh? Kalau bikin kandang ayam gimana? Maksudnya gue? Kandang ayam gini, kamu bikin kandang, lalu ayamnya kamu taruh. Bener nggak? Benar. Bibit ayam seperti itu kan? Iya. Makanya cari kandang yang mungkin jauh dari pemukiman supaya nggak bau, izinnya bisa dapat. Kan orang bikin kandang ayam jauh dari pemukiman. Iya. Tapi kan gampang, beli bibit taruh masuk. Kandang sapi juga begitu. Kalau walet bukan begitu. Walet itu bikin rumah di mana banyak populasi waletnya. Lo bikin gedung walet silahkan, tapi carilah yang bagus. Makanya banyak orang Jakarta Tinsnya. oh gini, Lah, yang cari penting lahan bagus, nah, loh. gini. Tips. Tipsnya gini, satu rumah walet itu yang pertama adalah apakah engkau berada di daerah komplek walet. Komplek walet itu artinya kiri kanan gedung walet yang ada, yang produksi loh ya, kiri kanan gedung walet yang produksi. Lalu yang kedua, apakah tiap sore itu selalu dilantui burung? Karena burung itu rata-rata pulangnya sore. Atau apakah selalu ada burung-burung yang berkeliaran di situ? Siang hari itu berarti daerahmu adalah tempat burung cari makan. Jadi ada 3 lokasi. Komplek walet itu sekitarnya gedung walet. Gampang lah kalau dilihat gedung walet, betul kan? Walet ada tanah kosong, ya kan? Mahal pasti. Ini mahal pasti karena orang-orang yang bikin gedung walet itu sudah ngincar ke situ. Gitu ya? Nah, atau kamu bilang, Pak, tiap sore ada burung yang selalu lewat dari atas rumah saya. Tiap sore, kamu harus lihat dia dari mana. Misalnya dari sini ke sini, berarti kita rumahnya di sini. Berarti ini ada lintasan burung. Ini berarti apa? Oh, mungkin ini tempat burung cari makan. Di sini apa? Mungkin adalah rumah-rumah komplek walet yang ada. Berarti kan selalu begini jalur. Nah, itu diceknya tiap sore hari. Semuanya harus dilihat secara sore hari. Karena sore hari itu paling dekat. Jadi kalau lihat sore itu burung itu pasti dekat rumah. Pulang. Oke ya. Kalau lihat siang bisa salah. Karena sore cari makan. Atau gelap. Jadi belum tentu sore sebetulnya istilahnya. Tapi gelap. Gelap itu artinya mau hujan, mau mendung, betul. Burung nggak bawa jam tangan. Iya. Dia nggak tahu jam berapa sekarang. Dia nggak tahu jam berapa sekarang. Tapi dia sore hari, oh mulai gelap. Burungnya mulai, kok banyak ya sore hari. Makanya seringkali kalau lagi musim hujan atau banyak burung nggak. Iya. Ya kan? Nah ini adalah sebenarnya hasil pengamatan yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Nah oleh karena itu orang akhirnya cari daerah yang seperti itu, yang tentunya salah satunya bebas polusi, sumber makanannya masih banyak. Nah, banyak kan mereka sudah mulai larinya ke luar pulau.
gitu. Karena kan satu tanah di luar pulau nggak terlalu mahal, ya nggak terlalu mahal dibandingkan Pulau Jawa kan mahal. Memang kalau di luar pulau yang mahal pasti bangunannya. Tapi bangunan pun bisa disiasatin sebetulnya. Ada yang beberapa separuh beton, atasnya kayu juga ada masalah. Tapi yang penting kita bisa kuasai daerah itu. Nah, dari 3 daerah tadi yang lebih menguntungkan yang mana? Lebih cepat Gini, maksudnya? kalau cepat masuk sebetulnya daerah sentral Walet itu cepat. Central Wallet ya? Kenapa? Central Wallet. Karena memang burungnya ada di situ terus. Walaupun makanan lagi musim kering pun sore tetap harus pulang kan? Ya. Jadi tempat memang komplek ya, Ya, komplek ini kan komplek misalnya ini komplek Walet. Ini di komplek di sini. Ini burung cari makan di sini. Ini lintasan. Cari makan kan belum terus begini terus, bisa begini. Iya. Bisa kemana-mana kan? Nah, apakah ini makanan ini selalu ada misalnya? Tapi kalau misalnya dia dekat pantai kan selalu ada. Kalau dia apa namanya mungkin kalau pas sawah bisa selalu ada, bisa tidak. Ya. Tapi paling tidak kalau kompleknya ada, tapi ada problem juga di komplek Walet. Problemnya apa? Persaingannya ketat. Everybody hidupin suara, kemana bersaing, bener nggak? Iya, iya. Ya, bersaing. Dulu burung cari rumah. Sekarang Rumah cari burung. rumah cari burung. Rumahnya. Lumayan lebih banyak dari burungnya. Benar loh bang? Gitu ya. Kamu harus lihat loh. Jadi kalau terlalu banyak, masuknya cepat, nambahnya lama. Growth ini lama. Growth, betul ya. Kecuali rumah-rumah sekitarnya ada gangguan. Sering dicuri orang, sering apa namanya, panennya ngaco, Iya. itu bisa hilang. Nah ini kita sudah ngomong kita soal petani walet, makanya pemilihan lahan ini nomor 1. Kalau Ya, jadi kan kamu pertanyaan adalah apakah kita mulai dari Sriti? Itu belum tentu mulai dari Sriti. Tergantung lokasinya, oke? Tergantung lokasinya. Nah, kalau di daerah Jawa, Bali, Sulawesi itu ada Sriti. Dan beberapa orang-orang yang lama, pemilik rumah walet, pemain walet lama, mereka biasanya menemukan rumah-rumah penduduk yang kemasukan Sriti, sehingga dibeli. Kenapa dibeli? Itu paling tidak dia sudah mengurangi resiko. Tapi kan burung udah mau datang sana. Oh iya, mengurangi resiko daripada nol sama sekali, daripada gedung kosong, ngerti ya? Tapi kan udah ada hasilnya walaupun masih belum sesuai ekspektasi kan. Ya, bukan ekspektasi, ini sebetulnya kita tidak manfaatkan ke sini. Ini kita gunakan, burung Sriti itu kita gunakan untuk inkubator, mesin tetas. Oh, mesin tetas. Ya, jadi ini Telurnya. telurnya Sriti saya buang, Hah? saya ganti telur walet. Oh. Terus netes di situ. Betul. Terus jadi burung walet. Betul. Dan diharapkan karena dia menetas di situ, Ingin dia pulang. kembali ke rumah itu. Ingin pulang. Betul. Nah, karena telur yang ini bukan telur Sriti kan? Telur apa? Walet. Walet. Sehingga pada waktu nanti dia kembali, dia tidak bisa ambil rumput karena dia bukan Sriti. Dia bikin sarangnya dari liur. Full. Berarti ya? Kalau Sriti dia pulang pergi, dia selain cari makan, dia ambil rumput. Nah, ini lihat nih contohnya ini, ya. Nih. Ini sarang yang sudah dipasang jadi Sriti, jadi walet. Bawahnya Sriti, oke? Atasnya? Atasnya walet. Oh ini nih. Iya, putihnya nih. Oh ini Sriti. Betul. Sriti nggak ada. Ya, Berarti cuma- ini yang dulunya Sriti dia beralih sama Walet nih. Betul. Lama-lama hilang nih ya. Hilang, nanti kita cabut semua. Begitu ini kita kupas, kita ambil, kita petik, burung itu kan kembali ke rumah lagi. Nah, dia akan bikin semuanya full dari liur saja. Berapa lama tuh prosesnya? Oh ya gantung, karena kalau dari Sriti kan kurang lebih kan 2 bulan, dia netes segala macam sekitar 3 bulan, sekitar 6 bulan, 8 bulan dia baru mulai kelihatan netes. Dia kan udah dewasa. Oke, nah jadi gini ceritanya. Ini Sriti misalnya. Taruh telur walet. Nah, Nanti dia netes ya. gini. Nanti ngeremin si Sritinya. Betul, ini kan Sriti nih. Itu kan belum. Ini awalnya telur Sriti nih. Cabut ambil. Wah. Mas di atas kan? Kita ambil, cabut. Ganti telur walet. Wah. Terus buang. Terus kita masukin 2 telur ke sini. Satu sarang 2 telur biasanya. Betul, sekarang 2 telur. Yang ngeramin siapa? Burung Sriti. Telur Sriti. Telurnya telur? Walet. Ya udah. Hasilnya? Walet. Walet.
Beda ibu aja. Adik diadopsi. Asli sih. Nah, ini kalau kita main di daerah Jawa, Sulawesi, Bali itu ada. Tapi kalau kita main Sumatera ke atas, main di Kalimantan, rata-rata langsung putih. Oh, lebih banyak korek sana ya? Ya, karena memang habitatnya begitu. Habitatnya di Sumatera ya? Itu Nah ini, nah ini, ya. Nah, kita jual ini. Kita sudah pilih, sudah periksa satu-satu, batu telur ini bagus. Oh, ya, jadi sortir ya? Sortir, karena kalau kita kita beli dari petani atau kita petik, itu seringkali nggak rusak di jalan. Oh, Iya dong, telur namanya makhluk hidup mana nggak rusak sih? Oh. Bisa kepentik, kena kuku, kena Kalau bolong. mau letak dikit itu Retak. rusak ya? Takutnya masuk angin, ada angin masuk. Rusak. Bisa rusak, bisa tidak. Oh. Ya, kalau memang telurnya sudah agak tua, biasanya lebih kuat. Tuh, ini dia satu. Oh, ini gelap nih. Yang bagus yang merah Ini itu. nggak kelihatan, ini gelap nih, udah tua. Jadi kalau ada uratnya gerak gitu, Wow, itu hidup. hidup kan harus dilihat satu-satu. Oh, ini udah tua nih, Bos. Ini tuanya agak tua. Tua tuh maksudnya Tua tuh sudah putih. udah mau lahir. Enggak, ya bisa mau lahir tapi Bukan, kulitnya udah tebal kan? tetap bisa dilihat sebetulnya. Agak empuk sih, Bos. Apa kita perlu pakai ini? Ini. Nggak bisa. Oh, dari bawah ke atas. Oh, mau kan? Nah, Bisa, Bos. ini udah gelap nih, Ya, ada ini lihat nih. Tuh ada geraknya nih. Oh, berarti itu udah ada Betul. anaknya ya? Udah Semua ada anaknya, tapi kan sudah mulai tua, sudah mulai gerak. Ada Oh, ini ada. Ada Makanya. tuh, ada tuh. Betul. Nah, ini Ada retak-retak. enggak, bukan retak, gerak-gerak kayak urat. Gitu. Oh. Ya di dalamnya ini berarti ada angin di atasnya kan? Oh. Nah, nanti dia Terus gua pegang. keluar ke arah angin. Awas. Oh, enggak. Nah, lihat, lihat. Oh, ini gua pikir tadi ini. Ini itu apa tuh? Itu ada apa? Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Asal enggak sampai bolong enggak apa-apa. Oh, Asal dia nggak masih sampai ada Nah, kan membran. biasanya kan Kalau ada telur itu membran. kan lapisan betul. Ada lapisan Betul. membran. Kapan kita mesti pakai yang apa? Plastik. Ini apa? Plastik ini. Imitasi. Imitasi. Kapan nggak perlu pakai gitu? Jadi gini. Kriterianya gimana? Jadi Pak? gini. Sarang imitasi ini adalah untuk mempercepat proses burung untuk bertelur. Oh. Oh, bertelur. Bertelur. Kenapa gini? Kenapa kita lihat banyak sarang imitasi ya high grade-nya sini itu sama burungnya akan diolesi liur lagi tambahan karena burung ini istilahnya dia tidur di atas sarangnya di atas seperti ini ya bukan di atas plastik. Jadi gini, banyak orang itu metik sarang burung tanpa memikirkan bahwa sarang itu akan dipakai untuk bertelur. Kita lihat ya, burung bikin sarang kalau mau bertelur Iya. ya, jadi jangan dipetik dulu. Memang banyak orang yang bilang nanti kalau sudah dipakai bertelur sarangnya kotor. Nanti kalau sudah ditetes sampai burungnya terbang sarangnya kotor. Betul nggak? Betul. Kenapa tadi kamu tanya bahwa kenapa kok orang mau jual telur? Betul nggak? Tahu sarangnya kotor. Nah, Dia mau jual. jadi gini sebetulnya begini istilahnya. Selain untuk mancing rumah baru, karena rumah baru itu kan istilahnya hanya ada suara. Dengan adanya sarang imitasi ini untuk mempercepat burungnya cepat hinggap, cepat bikin. Kenapa? Karena dia pindah. Kenapa dia pindah? Karena sarangnya di rumah awal terganggu. Saya. Jadi gini misalnya, kalau makanya orang kalau mau petik hati-hati. Tadi kamu bilang bahwa kenapa orang mau jual sarang? Kalau mau petik kita lihat. Pertama, metiknya apa? Sarang rampasan. Sarang rampasan itu apa? Berarti istilahnya sarangnya belum dipakai oleh burung bertelur, sudah dipetik. Bersih kan? Bagus kan? Bagus namanya kalau jadi. Cuma kadang-kadang untung-untungan. Sudah jadi belum sih? Sudah 3 jari belum sih? Apa masih kecil-kecil kan gitu? Tapi barangnya bersih. Yang kedua adalah buang telur. Buang telur itu menandakan sarang sudah selesai. Karena dia sudah jadi dan sudah bertelur. Jangan satu telur kamu ambil, tunggu 2. Karena biasa rata-rata 2. Kalau 1 nanti stres. Ya, lo burungnya di perut sudah ada telur, mau buang kemana? Iya. Padahal lagi mau keluar. Iya. Jadi jangan diambil, tunggu 2. Begitu 2, boleh kamu ambil telurnya. Istilahnya dibuang boleh, dijual saya ya boleh. Tapi paling tidak telur itu dibuang dan sarangnya diambil. Sarangnya masih bersih kan? Masih. Walaupun tidak sebersih rampasan. Iya. Ya. Telurnya kan. Padahal telurnya belum pecah. Iya. Dan yang terakhir adalah sarang buang tetasan.
Oh, bekas udah netes ya? Nah, netes dulu, Jadi kotor. burungnya terbang, baru diambil. Tentu makan waktu lama. Orang nggak sabar mau diambil sekarang. Nah itu tadi pertanyaan kenapa mau jual telur, karena dia pakai cara yang kedua, buang telur. Supaya telurnya netes di sana. Nah kalau sudah netes, sarangnya nanti kotor karena ada pecahan telur, ada apa Harga lebih murah. ya, ada Gosip. pupnya anaknya dan lain sebagainya, sehingga kotor. Harga tentu akan jatuh. Nah banyak orang yang ngaco cara panennya, sehingga banyak burung yang kabur pindah. Sekarang saya mau tanya, orang itu dapat perkembangan walet dari mana? Anak beranak pinak, kaburan orang, sama tetesan. Betul nggak? Nah, kita dapat kaburan orang kalau burungnya mau bertelur, diganggu terus, sarangnya dihabisin terus, hilang terus, sering kecurian, dia pindah. Padahal dia kalau mau bikin sarang itu kalau mau bertelur, dia tidak punya waktu untuk yang cukup untuk bikin sarang full, karena ada sarang imitasi dia pakai. Dia hanya olesin atasnya toh sebentar, lalu dia bisa bikin sarang. Saya bukan masalah kualitasnya, masalah saya adalah apa? Keuntungan saya nambah populasi, nambah burung. Karena pak burungnya dengan sarang imitasi, dia bikin sarangnya nggak usah dari pondasi, bikin sarangnya nggak usah dari nol, sehingga dia bikin sarang. Ini laku sekali saya. Orang pakai ini ribuan, sampai gedung-gedung ribuan banyak. Berarti itu semuanya dikasih. Pasti ya, nggak masalah, disebar aja. Kita siapkan aja, jangan cuma suara. Tapi kalau kita bikin kos, jangan cuma suruh manggil, kasih kasurnya lah. Gitu loh. Nah, atau kalau kita mau rampasan, nanti anak bisa dipindah ke sini. Gitu. Itu fungsinya seperti ini. Orang banyak pakai ini. Iya, saya udah dipasang semua. Ini ditempelin semua sama burungnya, bukan saya nempel. Ditumpuk semua nih sama burungnya. Nih, ditumpuk semua nih. Sarang imitasi satu murah, paling 3.000 perak kurang lebih. Kamu dapat sarang satu biji udah cepet lebih. Udah untung. Iya nggak? Iya. Berarti ini dipasang selamanya ya? Iya. Enggak, kalau mau copot aja dibuang. Tapi ini bisa dipakai berulang-ulang. Lo sekarang ngambilnya ini Kenapa harus dibuang? Biar aja. Pakai lagi. Tapi kan nyopotnya gimana? Ngupasnya susah kan? kan bisa dicopot. Nanti pasang lagi pakai paku saat pasang lagi. Oh, pada saat mau Iya. lepas semua, lepas Iya. dulu ya? Ya mau copot ya? Kamu hancur. Ya mau copot hancur ya nggak apa-apa, namanya juga ramukan juga. Tapi copot silakan. Mau ditinggalin kamu bisa lepas doang ya nggak masalah. Tergantung teknik. Ya itulah. Ya bisa dipakai lagi ya silakan, ya kan? Ini cara imitasi, ini cara menggunakan cara imitasi sih. Jadi atau kita untuk ganti, misalnya kita mau ambil sarangnya ada anaknya, kita pindahin boleh. Pindah ke situ ya? Ya, Posisinya udah ada tempat yang sama. sarangnya? Tidak ada Atau kosong, masih plastik nggak apa-apa, tapi anak ya, rata-rata anak. Ya udah jadi anak. Ya, Oh, kalau telur nggak bisa? telur itu chance untuk ditolak banyak. Oh. Saya tidak bisa bilang 100%. Ditolak maksudnya dibuang sama Dibuang. burungnya kan? Ya. Tapi kalau anak lebih besar kemungkinannya diterima. Karena sudah berbunyi cuy. Kalau telur kan pasif. Ya. Oh, jadi di sini udah ada burung anaknya. Enggak, burungnya di sini dipindah, di waletnya dipindahin. Kamu kan ada walet di sini nih. Nih, walet nih. Ya. Walet asli. Saya mau ambil sarangnya nih. Ini ada anak. Udah netes mau. Udah netes, ini mau taruh mana? Hmm. Ya udah, ganti plastik. Anaknya taruh balikin. Taruh di plastik. Iya. Anaknya taruh di plastik. Iya. Oh, sarang ambil. Ya. Iya. Ya. Jadi anaknya nanti menjadi rumah ini. Iya, Taruh di plastik. hanya sementara. Tapi kalau memang tidak emergensi, nggak usah. Ngapain sih? Toh sarang juga sudah kotor, pun sudah anak, betul nggak? Ya kan? Karena tetap ada yang namanya chance untuk ditolak itu selalu ada. Gitu. Ditolak maksudnya? Nggak dikorek-korek, anaknya jatuh, anaknya Oh, nggak mau, burungnya nggak mau gitu. Chance itu selalu ada, nanti ya saya. Saya tidak mungkin jaminan, oh pakai ini 100% mau, nggak bisa sih. Enggak lah, kan namanya makhluk hidup. Betul, chance itu ada. Nah, seringkali memang banyak orang petik habis itu kalau ada musim-musim rawan, banyak pencurian segala macam.
daripada cepet-cepetan sama maling. Duluan maling. Nah, setahun itu idealnya berapa kali panen? Biasanya 2-3 kali panen. 2-3 kali. Karena tergantung salah satu musim hujan juga pengaruh. Kalau musim hujannya agak lama, biasanya agak berpanjang dikit. Ya. Salam sahabat Eka Walet. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel YouTube kami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan dan kami akan membahasnya dalam sesi-sesi selanjutnya. Dan sekiranya semua yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Supaya tidak ketinggalan dalam sesi selanjutnya, silakan like and subscribe dan selamat datang di keluarga kami. Salam sukses, salam diberkati dan sehat selalu.